Sempat ditutup tadi Bu ya. Tadi Bu Retno kan ada sempat ada komentar tadi agak apa namanya yang mungkin agak merasa kurang direl begitu. Saya sudah melihat hasil dari teman-teman. Ini dia. Coba terus lagi Pak ke atas. Ya, sama dengan ini sebenarnya. Judulnya ini kan aspek ya Pak Ibu. Di kolom terus Pak ke atas lagi. Ini Pak Agus yang operasikan kan? Iya, ini aspek ya, aspek. Oke, ini Pak. Ya, sampai di sini Pak. Oke, aspek ini mungkin saya bertanya kepada kita semua, yang di kolom aspek inikah isinya? Bukankah ini aspek itu apa namanya? Yang kemarin sikap, psikomotor dan pengetahuan Bapak Ibu? Bukankah ini indikator atau bagaimana? Menurut kita, para Bapak dan Ibu, ini kita diskusi ya. Pengetahuan sudah. Iya Pak? Kognitif gitu ya. Iya, kognitif, sikap, pengetahuan, iya kan Pak? Iya betul, Suster. Nah itu dia, ini maksud saya. Iya, Suster. Mungkin ini yang diantaranya meleset tadi, Suster, yang saya sampaikan ya. Iya, meleset ya. Kami akan coba perbaiki, Suster. Oke, Bu. Ya, jadi itu ya, Suster. Kami akan juga melihat acuan yang kemarin diberikan oleh Pak Heri. Ya, iya, karena kemarin memang jujur seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa rencananya itu kan kami sebetulnya itu menjadi satu kesatuan begitu loh Sister, antara kurikulum dari dinas dengan kurikulum yang kita akan bedah, istilahnya seperti itu. Maka kami tetap masih punya pemikiran untuk itu menjadi satu begitu Sister. Maka kalau nanti ini memang dikendaki seperti sendiri-sendiri begitu ya, nanti kami akan usahakan seperti itu Sister. Karena kemarin waktu terakhir itu memang saya menangkap itu sendiri nggih Sister nggih. Jadi dari kurikulum pemerintah itu sendiri, kemudian kurikulum unggulnya itu sendiri. Jadi tidak disatukan. Begitu ya Sister nggih. Kalau kemarin saya. Baik Sister, terima kasih untuk masukannya ini. Tetap nanti saya akan bersama tim itu akan mencoba untuk menyesuaikan. Sister. Baik Ibu, terima kasih. Para Bapak dan Ibu yang lain, adakah komentarnya? Kita akan saling memberi masukan atau mungkin bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu. Tidak ada komentar kah? Atau merasa ini sudah... Ya, seperti tadi saya katakan kan hanya untuk mengungkapkan apresiasi, kekaguman bahwa mereka sudah bekerja dengan baik, itu pun kan boleh juga Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan mungkin yang kita kerjakan beda dengan yang mereka kerjakan, lalu kita bisa bertanya bagaimana yang paling yang terbaik, seperti itu. Bisa juga dua-duanya baik. Tidak ada lagi Bapak Ibu komentarnya, bisa di stop share Pak, Bu. Ya, yes sir. Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi tadi saya lihat struktur teladan ada dimasukkan. Pertanyaannya seperti pertanyaan Pak Romo Bruder yang kemarin Bu, Bruder kan? Misalnya pertobatan nilainya ya Bu, itu keutamaan ya. Itu bagaimana itu disampaikan di dalam apa?
dalam proses belajar kita selama ini bersama anak-anak? Mungkin saya mencoba nanti Ya. dilengkapi Bu Lili atau Pak Agus ya. Yang pertobatan diantaranya itu kan mencintai alam itu, mencintai alam semesta ya. Itu yang ketiga, Suster. Mencintai alam ciptaan Tuhan. Nah, itu salah satunya adalah pertobatan. Pertobatan di sana bagaimana kita harus berperilaku untuk memperbaiki diri terhadap lingkungan, Suster. Yang selama ini mungkin kita cuek-cuek saja terhadap lingkungan, misalnya dengan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah itu mungkin plastik dicampur dengan apa namanya dengan daun dan sebagainya. Nah, di sini ada muncul pemilahan sampah begitu, Suster. Itu kira-kira seperti itu dan itu dilakukan setiap hari seperti yang disampaikan oleh Bruder kemarin. Jadi mulai dari masuk ke sekolah sampai pulang di sekolah atau bahkan justru mengimbas pada kehidupan kita di rumah. Begitu, Suster. Itu yang pertobatan yang ketiga itu. Ya. Oke. Ini kan mungkin kita punya apa ya, punya tindakan-tindakan yang sama ya, punya nilai yang beda, nilai yang sama meskipun dasarnya beda. Kalau dari Fransiskan itu sesuai dengan apa Bapak Fransiskus ya Bu ya, yang menganggap semua sebagai saudara. Jadi karena dia saudara, saya memperlakukan semuanya dengan baik, termasuk ya saudara yang ciptaan lain yang bukan manusia seperti itu. Kalau kami melaksanakannya atas dasar spiritualitas, kesecitraan, citra Allah, maka sebagai bukti, sebagai perwujudan bahwa saya adalah citra Allah, saya ikut mengambil tanggung jawab untuk melestarikan alam. Nah, seperti itu. Kamu harus, bagaimana saya merasa, berpikir, dan bertindak sebagai citra Allah, saya harus berpikir, bertindak, dan merasa seperti Allah sendiri merasa, misalnya. Jadi, kami juga ada seperti itu, bagaimana kita memperhatikan lingkungan. Tentunya, nah itu juga ada sekolah kami yang di sekolah itu tidak ada tempat sampah. Karena satu yang upaya mereka adalah tidak mengadakan sampah. Maka di sekolah itu sudah tidak ada lagi tong sampah. Nah, seperti itu. Nah, sejauh pengalaman Ibu, bagaimana ini sekarang sudah, bagaimana apa ya, pencapaiannya, kira-kira dampaknya, sungguhkah dia berefek kepada anak-anak kita? Pengalaman ini mungkin bisa share sedikit ya kan, pengalaman kita. Kadang-kadang saya menemukan anak-anak di sekolah kita mengatakan dilarang membuang sampah di kompleks sekolah, tapi ketika kita berjalan di luar sekolah, tiba-tiba kita melihat dia bisa ambil sampah itu, tetapi ketika kita tidak melihat, dibuangnya sampah itu ke tempat lain. Nah, seperti itu. Bagaimana pengalaman Ibu berkaitan dengan ini, mencintai lingkungan, mencintai alam ciptaan itu di sekolahnya? Kira-kira anak yang kita bina untuk menghayati nilai itu, bagaimana kira-kira pencapaiannya kepada mereka, di dalam diri mereka begitu? Ya, Suster, boleh kami jujur bahwa memang untuk menanamkan hal tersebut itu cukup butuh waktu dan ya artinya butuh komitmen ya, Suster ya. Nah, di tempat kami sendiri itu meskipun kita sudah mengusahakan ya terus-menerus, tetapi juga belum 100% bisa tertanam dengan baik. Jadi masih perlu diamati, gitu loh, Suster, Bapak Ibu. Jadi masih perlu dilihat, terus harus apa ya, istilahnya harus diingatkan seperti itu. Tetapi kami tetap berusaha terus-menerus untuk itu menjadi budaya, Suster. Begitu.
Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ada lagi tanggapan Bapak Ibu berkaitan dengan presentasi dari SMP Maria Goretti? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada Maria Marganingsih. Iya. Oke, Bisa mendengar, Sir? Oh, bisa Pak Agung. Silakan Pak Agung. Yang pertama saya mau mohon maaf. Mohon izin hari ini kami tidak bisa tampil. Oh. Karena 3 hari ini kami tidak bisa duduk tenang dan diam. Ya, karena PAS itu kami mengikuti dinas dan hard copy, bukan soft copy, padahal kami itu daring karena belum mendapat izin untuk TPM, semuanya daring full, maka kami harus mentransfer soal itu, padahal kami hanya ber-11. Maka untuk 3 hari ini kami memang meninggalkan draft naskah akademik dan draft untuk kurikulum. Maka hari ini saya mohon maaf untuk tidak bisa tampil. Nah, kami dari pertemuan ini kami sangat mengapresiasi, paling tidak menjadi gambaran kami ini sebagai pertemuan yang luar biasa. Masukan-masukan dari teman-teman ini saling menguatkan, saling menginspirasi. Ini kami terima kasih walaupun kami hanya bisa mendengarkan saat ini, tidak bisa menampilkan milik kami. Kalau memang draft kurikulum yang rencananya paling tidak hari ini bisa ditampilkan, kami belum sempat ini, karena itu kendala kami. Dan ini pun mata pelajaran saya ini saya sambil dengan mengawasi anak-anak, karena open camp dibagi per ruangan dan kami harus mengawasi. Jadi kami ini ada dua perangkat yang bersandingan, yang satu mengawasi anak-anak untuk tes. Itu yang dapat saya sampaikan. Sudah mohon maaf sekali saya tidak bisa menampilkan karena memang keadaan situasi yang sumber daya kami sangat terbatas, hanya 11 orang, bapak-bapaknya hanya 2, sehingga keterbatasan ini menjadi kendala. Tapi kami tetap bersemangat untuk menghidupi core value, menghidupi naskah akademik, menghidupi itu akan kami lanjutkan 2 hari ke depan. Ini Sister yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali. Mungkin kalau ada pertanyaan, karena yang saya tampilkan, kalau saya tampilkan ya sama seperti penampilan saya yang terakhir kemarin, maka kan tidak elok juga. Begitu. Begitu, Sister. Terima kasih. Jadi yang penting kan Pak, saya pikir karena toh kita yang akan kerja lagi, orang Bapak yang akan kerja, kan yang penting sudah tahu apa yang harus dibuat. Ya. Misalnya mengisi format yang sudah diberikan oleh narasumber kita kepada kita. Ya, terima kasih. Jadi tadi artinya anak-anak ujian di sekolah, Pak? Ujiannya di rumah masing-masing. Jadi harus diantar soal? Pakai Google Form, Microsoft Form, ya. Tapi dibagi per ruang, per room, ya. Jadi satu room ada 20 anak dan dijaga oleh 2 guru. Oke. Ya. Baik Pak, mudah-mudahan semua lancar. Ya, terima kasih, Sir. Begitulah kondisi kita sekarang. Nah, hari ini kita hanya 4 sekolah yang masuk dalam room. Yang dari Kalimantan tidak ada masuk. Tadi sempat masuk Usaba 8, tapi kemudian barangkali mati lampu di sana atau apa, kita tidak tahu, mereka sudah keluar. Jadi tadi 3 sekolah sudah presentasi, Pak Agung dengan kondisinya sudah mengungkapkan apa yang terjadi sehingga tidak bisa mempresentasikan hasil kerja mereka, dan memang belum dilanjut ya Pak Agung ya, karena kondisi pekerjaan yang tidak memungkinkan. Lalu
Sekarang masih setengah 12 sebenarnya. Pak Ranto, bisakah sedikit open kamera? Apa yang harus kita buat sekarang? Adakah yang mungkin perlu kita diskusikan bersama berkaitan dengan tugas kita? Maaf, Suster. Ya. Ganti orang, ganti orang. Oke, Pak Dani. Begini, Ya. Pak Dani, Ya, kita gimana, kan Suster? seharusnya kita ini kan ada 3 yayasan. Ya, betul. Gimana? Artinya ada 7 SMP. Nah, yang Ya. hadir hari ini hanya 4 SMP. Hmm. Karena yang dari Kalimantan mungkin ada kendala jaringan atau apa, mereka nggak ada yang bergabung dengan kita pada siang hari ini. Dan 3 sekolah sudah mempresentasikan kemajuan yang sudah mereka buat dalam penyusunan naskah kurikulum. Dan 1 sekolah tadi Bapak dari Marganingsi mengatakan kesulitannya belum membuat kemajuan karena berbagai macam kesibukan. Dan sekarang kita udah selesai. Bagaimana Pak Dani? Ya. Baik, Suster, terima kasih. Berarti yang tidak hadir itu berarti ada Usaba 5, Usaba 7, Usaba 8. Usaba 8. Iya, Betul. iya Pak Kemudian Dani. yang hari ini berhalangan untuk presentasi tadi Pak Agung ya. Tadi saya nyambi sebenarnya saya Iya. saya ini sendirian di ruang Ya. di ruang FOH. Di sana juga sambil mantau yang FGD juga. Oke, iya Pak, ya. Ya. Jadi saya harus terpaksa off cam, tapi tadi menyimak dua-duanya memang apa yang menjadi dinamika kita. Karena keterbatasan personel sih. Ini Pak Ranto juga harus keluar nyari bahan untuk packing buku, yang buku untuk itu ya, buku untuk kita semua itu kan harus kami packing, harus banyak sekali dan itu harus ditujukan ke 144 sekolah. Ya kan? Dan juga dalam satu paket itu kan tergantung jumlah gurunya berapa masing-masing sekolah kali sekian buku itu kami ya agak harus berbagi personel, kira-kira begitu kesibukan kami. Jadi ya dimaklumi aja kalau kami sering off cam begitu ya. Kalau memantaunya hanya melalui suara begitu, tapi prinsip selalu ada orang di FOH entah hanya 1 atau berdua begitu. Nah, terkait yang disampaikan Suster tadi, jika memang sudah selesai diskusinya ya bisa kita akhiri. Namun pada prinsipnya begini, dari kami panitia hanya menyampaikan tentang kebetulan saya koordinator untuk ini ya, untuk SIM ya. Di kelas Google Classroom, di kelas diklat kepala sekolah itu kami sudah memposting 2 penugasan. Ya, ada 2 penugasan. Yang pertama judulnya pengumpulan naskah akademik. Kemudian yang kedua itu ada pengumpulan naskah kurikulum dengan deadline-nya masing-masing. Nah, kemudian yang untuk pengumpulan naskah akademik itu di sana kami beri tertanggal jatuh temponya tanggal 9 Desember. Kemudian untuk yang naskah kurikulum itu tertanggal 24 Desember. Nah, prinsipnya bahwa tanggal itu bisa dijadikan acuan, namun kami sangat berharap bahwa untuk naskah kurikulum khususnya bisa dikirim lebih awal, kira-kira kalau sudah selesai ya ada gambaran kira-kira, kemudian setelah IHT itu langsung dikirim karena kami pertanggungjawabannya agak maju ternyata agak maju. Dari Dirjen GTK meminta pertanggungjawabannya maju. Jadi mungkin sudah disampaikan di FGD oleh Pak Heri atau rekan-rekan narasumber bahwa penyusunan kurikulum itu tentu saja bukan hal yang mudah, butuh waktu panjang, bisa setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Dan apapun bentuknya, nanti seperti apapun naskah Bruder, Suster, Ibu, Bapak sekalian, maka tetap itu perlu diunggah untuk bahan pertanggungjawaban kami. Kira-kira begitu. Dan tanggalnya tetap mengikuti itu. Kami berharap banyak bahwa bisa dikumpulkan memang sekitar sebelum tanggal 18. Artinya kan kami nyicil pengerjaan karena kan semua itu 144 sekolah kali sekian ratus halaman satu sekolah. Untuk LPJ kami agak jebol, membuat printer jebol, menguras emosi dan tenaga tentu saja. Betul ya, ya. Kira-kira begitu. Kami sangat berharap bahwa agak sedikit dimajukan, itu menjadi harapan kami. Kira-kira begitu, Suster, untuk tambahan informasi dari kami. Mungkin Suster dari Ferdi, Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan? saya mau bertanya, Suster. Ya, silakan Pak Ari. Ya, silakan Mas Pak. Dhani ya. Ya. Iya. Begini, tadi Mas Dhani nyinggung tentang IHT. Sekalian saya mau tanya
tentang IHT. Mungkin kami bisa mendapatkan gambaran seperti apa IHT nanti harus dilaksanakan. Karena di situ hanya ada waktu 6 hari, tetapi kami boleh milih 3 hari, begitu kalau tidak salah. Maka kemudian rencana kami itu akan melakukan tanggal 13 sampai 15, 3 hari itu. Nah, gambarannya seperti apa? Apakah ada jadwal panduan dari panitia, jam berapa sampai jam berapa, atau nanti ada pantauan dari panitia yang hadir bersama-sama dengan kami? Karena yang kami pahami hanya 3 hari, kemudian sebagai narasumber ya otomatis kepala sekolah dan instruktur, wakil kepala sekolah atau instruktur, hanya itu yang kami pahami. Tapi soal waktu jadwalnya seperti apa yang harus kami sampaikan, kami berikan pada Bapak Ibu guru, itu kami terus terang belum punya gambaran seperti apa yang kami harus melakukan apa begitu. Ya. Itu kira-kira mungkin ada gambaran seperti apa kami harus melakukan itu supaya ada persiapan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Pak silakan Arianto dari MM Semarang, Pak ya. MM Semarang, iya. Kirain ada MM yang lain. Ya, itu kan MM itu juga jadi plesetan ya sekarang ya. Muhammadiyah mana Pak biasanya? Tidak hanya Maria Mediatrix karena kan Semarang itu ada MM itu ada 3 Mas. Iya. MM Maria Mediatrix, MM Muhammadiyah Merican, ya, dan MM Mepet Makam. Nah itu. Muhammadiyah Merican itu ya. Oke, terima kasih Pak Arianto MM, saudara kami dekat sekali. Tentang IHT saya mencoba memberikan jawaban sebisa saya ya Pak. Informasi yang saya peroleh dari kami berdiskusi sejauh ini, saya IHT itu memang dilaksanakan 3 hari, memilih harinya, dipersilahkan antara tanggal 13 sampai 18 ya, kalau nggak keliru ya. Iya, betul. Untuk pelaksanaannya, kemarin gambarannya, kami berbicara kemarin untuk yang PL, karena kami kan membahas intern PL itu, kami akan menyiapkan memang kurang lebih rundown kira-kira seperti apa. Begitu ya. Untuk ini saya berbicara tentang pangudi luhur. Apakah nanti itu akan diterapkan untuk semua sekolah? Itu saya belum bisa memastikan. Mudah-mudahan akan seperti itu ya. Harapannya bahwa kurang lebih rundown-nya begini. Misalkan hari pertama kita bahas apa, misalkan core value dan sebagainya. Dan tentu saja itu saya rasa untuk menghabiskan waktu 3 hari itu terasa sangat kurang ketika kita IHT. Biasanya begitu. Untuk pengaturan penjadwalan nanti akan saya konfirmasi lagi. Nanti kesimpulannya seperti apa nanti akan saya minta Mbak Agnes untuk menginformasikan ke grup WhatsApp kepala sekolah gitu ya. Apakah akan rundown-nya akan dibuatkan, gambaran ya artinya kan pasti itu tidak pakem rundown itu. Ya kan gambaran sebagai contoh bisa seperti apa. Kemudian tentang monitoring gitu ya. Tadi pertanyaan kedua, apakah ada monitoring dari panitia kami dari pusat? Dulu rencananya kami monitoring on the spot, tetapi karena situasinya saat ini sepertinya tidak memungkinkan mencar sekian banyak, maka monitoring kami yang menjadi monitoring kunci itu ada di laporan yang disusun oleh masing-masing sekolah. Laporan pengadaan IHT itu yang utama yang kami tunggu. Apakah akan ada kunjungan ke sekolah? Mungkin ada, tapi kan hanya beberapa dan itu sampling acak. Sepertinya bahwa kami akan datang ke Kaban Jahe, misalkan itu agak berat ya, karena kan kami juga prinsipnya juga akan LPJ juga, mungkin akan kami ambil sampling ya beberapa, misalkan Kota Semarang, sekitar Jateng, DIY, mungkin kan kami masih bisa menjangkau gitu ya. Kalau sampai ke Manado, ke Kalimantan itu agak berat. Itu kira-kira untuk gambaran yang monitoringnya. Format laporan, apakah sudah ada belum ya Pak ya? Karena kemarin saya agak miss di diskusi intern. Belum. Kelihatannya belum ya. Mudah-mudahan bisa segera kami berikan kepastian apakah ada format laporan atau laporannya dibuat merdeka seperti kemarin penyusunan penyusunan itu ya, naskah akademik dan naskah kurikulum itu apakah dibuat merdeka bentuk laporan atau nanti ada harapannya seperti apa. Yang selama ini yang jelas
semua bentuk pelaporan itu pasti dalam format kertas A4 semua. Itu yang selama ini yang harus kami kunci. Yang bentuk yang lain memang belum. Kemudian tentang penjadwalan tadi, saya belum bisa memberikan jawaban pasti daripada salah. Begitu ya. Kami diskusikan di intern dulu akan seperti apa. Nanti bisa saja ditanyakan kepada Mbak Agnes atau panitia yang ada di grup kepala sekolah atau instruktur ya. Kalau kepala sekolah tuh kayaknya satu arah dari panitia. Ya, Kalau yang instruktur itu bisa sama, ditanyakan. sama Pak Dani, sama. Instruktur gitu. dan kasek sama, satu arah, semua dari Oh iya, sementara kemarin kan dikunci ya ketika banyak yang ini ya. Iya, banyak yang komentar nanti Iya. hilang yang Yang inti. numpuk Iya, betul. chatnya, betul. Iya. Gitu, artinya saya coba diskusikan intern seperti apa kesimpulannya akan kami informasikan di sana. Yang saya bisa menjawab tentang monitoring, begitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan Pak, Bapak Ibu? Nah, ini Budista juga sudah hadir kembali. Ya, sudah. Karena kebetulan Budista juga agak repot di unit di sekolah. Ini satu unit saya dengan Budista itu satu sekolahan. Semua kita repot Pak. Ya, memang fase-fase PTS ya. PAS ya ini ya kita. Iya betul. Oke. Ada lagi. Budista? Apakah monitor? Ya, Mister. Ya. Mister Bapak Ibu. Ada pertanyaan Budista, saya belum bisa menjawab Ya, tadi terima karena kasih. saya agak miss ketika diskusi kemarin. Mungkin Budista apakah sudah ada informasi tentang apakah akan IHT ada ya? jadwal rundown maksudnya, bukan jadwalnya, tapi apakah ada rundown yang kurang lebihnya mendekati yang diharapkan? Kemudian apakah ada format laporan dan sebagainya? Karena Budista ini orang implementasi program. Beliau yang melaksanakan bersama Pak Adi. Kalau kami support sistemnya. Monggo Budista. Iya, terima kasih Mr. Dani, Suster Bapak Ibu. Ya mungkin itu nanti menyusul Suster Bapak Ibu kita akan mendiskusikan kembali dengan Pak Adi dan Bu Rina. Nanti untuk kelanjutannya pasti kami akan men-sharekan, membagikan melalui grup instruktur dan kepala sekolah begitu. Untuk lebih detailnya mungkin nanti kita matangkan bersama dulu. Ya. Begitu mungkin tadi Pak Ari ya sepertinya yang bertanya ya. Oh ternyata sudah monitor dari tadi, jawabanku kayak podo jebule. Iya sudah. Sudah Pak. Aku aja yang nggak nyadar. Ya makasih Budista. Monggo Suster Ferdinanda. Ya. Oke. Terima kasih. Daripada nanti salah ya, Mister, mending kita itu dulu. Ya, karena kita juga memang belum tahu kan dikatakan kita hanya boleh memilih 3 hari. Apakah memang dia harus urut? Katakanlah kalau Pak Ari tadi milih tanggal 13, 14, 15, apakah dia harus urut gitu? Jangan. Kita pikir kalau ada monitoring mungkin makanya harus dibagi dia misalnya tanggal 13 ke 15 sekian sekolah, tanggal 15 ke 18 sekian sekolah, siapa tahu seperti itu mungkin. Jadi nanti kami mohon supaya ada penjelasan ya Mbak Dista. Oke. Baik, Suster. Ya. Suster. Pak Ari masih ada. Satu lagi barangkali ini hanya usulan untuk panitia saja. Supaya teman-teman di unit itu merasa benar-benar bisa terlibat dalam POP. Seandainya bisa, itu dari panitia bisa hadir meskipun secara virtual barangkali. Harapannya begitu. Jadi ada mungkin kalau Bro Martin ya mungkin sibuk sekali ya, mungkin dari panitia mungkin salah satu mungkin bisa istilahnya menyapa teman-teman yang saya kira itu juga akan menjadi support bagi mereka untuk bisa lebih banyak berpikir, lebih banyak terlibat begitu. Ini usulan saja barangkali kalau memang bisa secara virtual barangkali kalau tidak mungkin hadir di tempat. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Ari, usul yang bagus sekali. Ya, bisa kami tampung sementara ya Budista. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya. Oke. Ya. Saya lihat Pak Agung open mic. Ada komentar Pak? Oh, tidak ada. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada Pak Kris? Sudah? Cukup, Suster. Cukup, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, menurut jadwal
sesudah saya melihat jadwal kita, biasanya kan antara FGD 1, tahap 1 dan tahap 2 itu biasanya ada 10 hari. Sesudah saya lihat jadwal, ternyata jadwal kita lebih cepat. Kita akan FGD 2, tahap 2 tanggal 9. Jadi dari tanggal berapa kemarin kita? Tanggal 29 ke tanggal, tidak sampai, jadi sementara ada kelompok lain sampai 12 hari ya. Jadi nggak sama. Saya pertanyakan kepada Bu Agnes, sengaja, ya suster memang begitulah kondisinya katanya. Jadi kita tanggal 9, Bapak Ibu bertemu dengan narasumber kita untuk FGD 2 tahap 2. Mudah-mudahan pada hari itu Tanggal 6, Suster. Oh, sorry, salah tanggal 6 suster. ya. Iya. Maka kurang. Ya, tanggal 6 Bapak Ibu ya, tanggal 6. Ya. Itu makanya jadi tidak ada 10 hari antara FGD 2 tahap 1 dengan tahap 2. Jadi mudah-mudahan pada hari itu pekerjaan kita sudah semakin lengkap. Dan sekiranya ada pertanyaan, mari Bapak Ibu di situ kita pertanyakan semua. Karena tinggal itu FGD kita bersama dengan narasumber kita. Mungkin begitu dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas keterlibatan kita. Terima kasih untuk dinamika yang kita alami dari pagi hingga pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat demi kemajuan penyusunan naskah kurikulum kita. Atas kekurangan dan kelebihan di sana-sini, saya mohon maaf dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat meskipun dalam keadaan sangat sibuk dengan semua pekerjaan yang kita harus selesaikan pada waktu yang sangat singkat ini. Selanjutnya saya kembalikan acara kita ini kepada Bu Dista sebagai MC kita. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Mr. Dani, yang tadi sudah menjelaskan mengenai pengumpulan naskah akademik dan dokumen kurikulum ya, Mr. ya. Ya, tadi sudah disampaikan Mr. Dani, kalau ke tanggal 9 itu bertepatan dengan kita coaching klinik sepertinya ya, Suster ya? Iya, Itu adalah hari terakhir untuk pengumpulan naskah akademik. Nah, itu adalah deadline terakhir, jadi mungkin bisa mulai diupload dari sekarang, begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Suster, Bapak Ibu, sebelum saya tutup. Suster tertawa, Suster. Sudah selesai belum, Suster ya? Belum. Soalnya belum. di sini yang saya ketua yang mewakili kepala sekolah yang itu sedang sangat sibuk dia karena dia juga tenaga di yayasan, tenaga inti di yayasan untuk ini kan kami punya ujian tersentral ya untuk seluruh unit kami itu tersentral, jadi mereka mengelola itu di yayasan semua, mulai dari penjaminan soal, kualitas soal mereka harus kerjakan semua, jadi sangat sibuk. Iya, Suster, tidak apa, Suster, masih deadline-nya tanggal 9, yang penting tanggal 9 kita sudah apapun hasilnya kita kumpulkan melalui Google Classroom. Begitu. Terima kasih ya atas sharingnya, Suster, Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa menemani dari awal sampai akhir, saya hanya membuka dan menutup. Tadi sudah dibantu dengan Mr. Dani juga. Mungkin kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Saya boleh minta tolong, tadi sudah Ibu Retno, sekarang Bapak Damar. Ya. Saya boleh minta tolong ya Bapak Damar untuk berkenan memimpin doa di siang hari ini. Cek suara apakah terdengar? Agak susah, agak kecil, Pak. Tapi Tuhan akan mendengarkan, Pak. Ya, betul. Masih bisa terdengar, Bapak Damar. Yang penting tanda salibnya kelihatan. Iya, betul. Kapan mulai, kapan berakhir. Iya. Iya, betul, Pak. Pak Damar? Ya. Tidak ya. Terdengar. Sudah terdengar. Sudah. Terima kasih.
Suster, Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami kembali lakukan pada kita. Kau telah membimbing kami dalam forum diskusi bersama di kurikulum bagi peserta hidup kami. Tuhan, berkatilah segala rencana kami, tapi setiap langkah kami ke depan, berikanlah bimbingan bagi kami, agar kami mampu melaksanakan kemisian ini dengan baik dengan kesibukannya. Semua ini kami memohon ya Tuhan dengan nama Kristus Tuhan kami. Dengan kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, kata kerajaan sebelah surga, di atas bumi kehidupan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bahkan semuanya ke dalam kami. Dalam nama Bapa, Amin. Baik, terima kasih Suster Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi nanti FGD bersama 3 narasumber hari Senin 6 Desember. Terima kasih Suster Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang dan berkati. Ya, terima kasih. Berkah dalam. Tuhan berkati. Berkah dalam.